Assalamualaikum guys, kita lanjutkan seri Fearless Battle Spirit-nya ya. Dan ini adalah chapter kedua. Sedikit flashback dari chapter sebelumnya bahwa di kota Linsui sedang ada acara pembangkitan roh bela diri pada dua orang anak remaja, yaitu Shin Changkong dan Shin Nan. Dan dalam pembangkitan roh tersebut ternyata Shin Nan memperoleh roh yang lebih jelek daripada Shin Changkong, yaitu hanya grade pertama ya guys ya. Sedangkan Cangkong memperoleh grade kelima dan total grade-nya ada 10 ya guys ya. Jadi Cangkong memperoleh yang di tengah-tengahnya, Sinten memperoleh yang paling rendah ya guys. Hal ini tentunya sangat menarik karena acara tersebut disaksikan oleh banyak orang di sekitar altar, termasuk pak tua atau sesepuh yang ada di situ ya guys ya, yang jenggotnya panjang-panjang kemarin. Baiklah, tanpa banyak nying-nyong, kita lanjutkan aja chapternya ya guys. Setelah semua orang tahu kalau Shinnan memperoleh Martial Spirit Grade 1, maka ejekan dan caci maki dari netizen mulai semarak ya guys. Termasuk dari teman satu klannya yaitu Shin Changkong. Dia sendiri sebenarnya tidak menyangka dengan hal itu. Shinnan yang digadang-gadang sebagai remaja top genius di Shin Clan ternyata hanya biasa-biasa aja ya guys. Ejekan demi ejekan dilontarkan untuk Shinnan yang sampah lah, yang tidak berguna lah, dan Shin Changkong kemudian klaim dirinya sendiri sebagai top genius yang hakiki ya guys. Sungguh songong sekali si poni lempar ini ya guys. Dan inilah penampakan dari Martial Spirit Shinnan, sebilah golok perang bercahaya merah keemasan seperti api yang menyala-nyala ya guys. Golok ini speknya sangat rendah, yaitu grade pertama Martial Spirit. Sungguh sangat tak berguna, yang sebenarnya kebanyakan orang seharusnya membangkitkan paling tidak grade kedua Martial Spirit guys, atau lebih tinggi. Jadi masalah Sinan ini sungguh pelik. Selain harus menanggung malu karena kenyataan yang pahit ini, dia juga harus menjalani hidupnya berlatih bela diri dengan martial spirit yang jelek ini ya. Tapi anehnya setelah ajakan Shin Cangkong tadi, Sinan tetap tenang dan fokus ya guys. Ya, ada yang bisa mengalahkan caci maki dari netizen sekitar altar ya guys. Keraguan akan gelar top genius Sinan tak bisa terelakkan. Orang-orang yang menonton berteriak ngalor ngidul dan tak sedikit yang ingin mengusir Sinan dari Sin Clan. Ini lagi Pak Tua ikut-ikutan. Di tengah kerumunan Sin Changkong berkata bahwa martial spirit memang telah ditentukan oleh surga. Bahkan jika seorang memiliki skill bela diri yang baik, tapi jika martial spiritnya jelek, maka orang itu tetap aja tidak bisa menjadi kuat ya guys. Dan juga adik-adik gemes di sekitar makin kagum sama si Cangkong ini. Intinya, kekecewaan penonton sekitar berubah menjadi rasa tidak suka. Dikarenakan Sinan ini adalah salah satu tuan muda di Sin Clan yang harusnya gak seburuk ini performanya. Alhasil banyak yang menginginkan Sinan untuk diusir saja dari Sin Clan. Sampai malam-malam masih aja ada yang bahas ya guys. Kayak kurang kerjaan aja ini orang-orang di sekitar. Esok harinya, kita beranjak ke kediaman atau kita sebut aja base camp-nya Sin Clan ya guys. Tepatnya di halaman dari base camp tersebut. Ternyata di situ ada Sinan yang sedang duduk bersila dan bermeditasi ya guys. Terlihat juga martial spiritnya yang melayang-layang di atas kepala Sinan. Jadi tahapan kultivasi atau berlatih bela diri itu dimulai dengan tahapan penambahan tubuh. Dan tahapan ini dibagi lagi menjadi 10 lapis. Jadi berlapis-lapis ya guys, jadi gak hanya cuma satu atau dua aja. Penambahan tubuh ini maksudnya menyerap chi yang ada di alam ke dalam tubuh. Nah, inilah fungsi dari martial spirit, yaitu sebagai sarana untuk ngisep chi di alam ya guys. Jadi baik buruknya seseorang itu menyerap chi tergantung dengan kualitas martial spiritnya. Sinan sendiri sebenarnya juga sudah paham bahwa kualitas martial spirit seseorang itu sangatlah penting. Dan dia yakin rivalnya Shin Changkong pasti telah mencapai lapisan pertama dari tahapan penambahan tubuh. Karena martial spirit Shin Changkong lebih bagus. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Sebenarnya apa sih yang dirahasiakan oleh Sinan? Mengapa saat dia memperoleh martial spirit buruk tapi tetap tenang-tenang aja? Walaupun diolok-olok oleh penduduk sekitar dan juga klannya sendiri,
dia tetap tenang-tenang aja. Ternyata saat dia masih kecil, ketika berlatih, tak disangka dia disambar oleh petir yang berwarna merah. Malah kayak si Ponari ya guys. Apa mungkin dia memperoleh batu ajaib juga? Ternyata bukan batu ajaib yang dia peroleh, melainkan ketika tersambar petir, hal yang mengejutkan terjadi. Di dalam tubuh Sinan muncul roh yang sangat langka, yaitu Divine Battle Spirit atau roh petarung yang agung. Kurang lebih seperti itu ya guys artinya. Di sini tidak dilanjutkan lagi ya guys, flashbacknya setelah tersambar petir merah tadi. Sebenarnya bagaimana asal-usul roh petarung ini kok tiba-tiba muncul dan kenapa Sinan yang beruntung memperoleh sambaran petir itu? Baiklah, kita lanjutkan aja. Jadi untuk membangkitkan sepenuhnya roh yang langka itu, Sinan harus mengorbankan martial spirit yang dia punyai, yaitu si golok merah yang tadi ya guys. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Sinan itu bukan seorang jenius ya guys. Dia hanya orang yang beruntung. Karena martial spirit dia sebenarnya itu memang hanya sebilah golok merah tadi. Tapi karena dia kesambar petir, dia jadi memiliki dua martial spirit. Yang satunya martial spirit yang sangatlah langka dan mungkin sangat kuat ya guys, dilihat dari tampilannya. Dan yang satunya sebilah golok pemotong hewan kurban. Kita lihat aja gimana kelanjutannya. Di sini Sinan menjelaskan, untuk membangkitkan secara penuh roh petarung tadi, seseorang harus memiliki dulu martial spirit grade 1. Dan martial spirit itu harus dikorbankan. Lagi-lagi sungguh beruntung ya si Sinan ini. Karena golok dia juga grade 1 ya guys. Berikutnya inilah proses pengorbanan yang kita sebutkan tadi. Diawali dengan memanggil keluar si golok merah. Dan keluar juga si golok ini. Sacrifice atau korbankan. Itulah mantranya. Seketika golok tersebut melebur ya guys. Setelah golok tersebut melebur, maka masuklah ke dalam tubuh Sinan. Terlihat perut Sinan bercahaya. Tandanya golok tersebut sudah sepenuhnya masuk ya guys. Di sini Sinan sangat kelelahan. Mungkin karena golok tersebut sangat susah dilebur dan masuk ke dalam tubuhnya. Ngeyel ya guys goloknya ini. Akhirnya Sinan membangkitkan roh petarung tersebut ya guys. Demikian chapter kedua dari seri Peerless Battle Spirit. Chapter kedua ini memberikan plot twist yang tidak terduga bagi kita semua. Suatu kejadian yang malang menimpa Sinan tapi sesungguhnya malah menjadi keberuntungan yang tak terhingga nilainya. Sungguh menarik. Baiklah, terima kasih telah menyimak ya. Tunggu saya bercerita chapter selanjutnya hanya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.